saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai kuliah kita hari ini, analisa struktur pada balok sederhana. Nah, kemarin sudah lama saya upload itu bahan kuliahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dipelajari duluan, jadi bisa ditanyakan apa yang belum pahamnya, ya. Nah, itu yang jelas harus ada plan out-nya supaya bisa diawet-awet. Karena statistika ini istilahnya tidak kita bisa paham dengan cepat tanpa latihan, tanpa kita ubah-ubah soalnya, kemudian dilatih lagi. Nah, sehingga kalau sudah dapat atau paham tapi cepat mengerjakan soalnya, ya, penyelesaiannya. Balok sederhana kemarin kan sudah ada dijelaskan yang terdiri dari letakannya, sendi, dan roll. Nah, itu merupakan sudah statis tertentu. Kemudian beban-bebannya ada beban titik, ada beban merata, ada juga beban segitiga, ada juga beban momen. Nah, keempat beban itu kalau merata kan ada yang seragam, ada yang segitiga. Nah, keempat beban itu dikombinasikan ke balok sederhana. Akhirnya kita nanti menghitung reaksi peletakannya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan 3 persamaan keseimbangan. Sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, atau sigma momen duluan sama dengan 0, kemudian kontrol sigma V sama dengan 0. Nah, kalau sudah benar hasilnya dia memang dikontrol dengan hasilnya 0, dengan sigma V sama dengan 0, nah, sehingga kita bisa lanjut dengan membuat persamaan keseimbangan. Nah, persamaan keseimbangan nanti kita gunakan untuk menghitung gaya dalamnya, yaitu gaya dalam momen lentur, kemudian gaya lintang, kemudian gaya normal. Nah, dibikin tabel. Setelah dibikin tabel, nah, baru kita dari tabel itu kita akan masukkan ke gambar atau kita masukkan ke diagram gaya dalamnya. Nah, seperti itu caranya. Sudah selesai menggambar gaya dalam, selesai 100%. Ya. Nah, jadi statistika hanya sampai menggambarkan bidang gaya dalam dengan benar, tidak ada salah. Nah, itu sudah 100 nilainya. Apakah ini saya contohkan berdasarkan di buku? Ada mulai contoh 1 kan beban titik saja. Ada yang kombinasi, yang kedua itu adalah beban titik dan beban merata. Tapi beban titiknya ini adalah beban yang miring 30 derajat, ya. 30 derajat. Nah, apakah yang itu kira-kira sebaiknya, mudah-mudahan maksud saya ini karena sudah di-upload beberapa hari yang lalu, sehingga kamu mungkin sudah mempelajarinya. Cuma caranya saja, bagaimana cara menghitung reaksi peletakannya, ya. Nah, karena balok sederhana yang peletakannya sendi dan roll itu merupakan kemarin sudah kita kontrol bahwa dia adalah merupakan statis tertentu, ya. Nah, statis tertentu. Nah, berarti reaksi peletakannya bisa dihitung dengan menggunakan 3 persamaan keseimbangan. Yaitu pertama dulu ada sigma H sama dengan 0, jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0, kemudian sigma momen sama dengan 0, nah kontrolnya adalah sigma V sama dengan 0. Nah, itu dulu. Tapi kalau yang angkatan sudah lama ini mungkin sudah paham, ya, insya Allah sudah paham. Cuma hanya sudah kami ulang saja lagi. Tetapi yang baru ini, ya, mungkin karena istilahnya belum mengenal apa itu dengan reaksi peletakan. Nah, itu mungkin ya kita bisa saja mencontohkan nomor 1 atau nomor 2 dulu. Nah, sebaiknya gimana ini? Kalau nomor 2 ada sudah beban meratanya, seragam, cuma di situ kan ada kombinasi beban miring lalu dijabarkan terhadap vertikal dan horizontalnya. Ini sih Pak, Ya, lebih bagus kalau misalkan di beban 1 titik itu dulu Pak, yang sederhana. Jadi gitu. untuk angkatan baru tuh supaya lebih paham Pak. Kalau misalkan langsung dicontohkan di beban miring, nanti takutnya nggak paham untuk konsep awalnya Pak. Oke, ya, bagus. Nah, baiklah, mungkin ini mewakili teman-teman yang lain. Kita sebagai contohnya
Ya mungkin saja saya bisa menggunakan yang blackboard atau juga langsung di pivotnya ya. Pivotnya saya gunakan langsung karena kamu sudah punya bahan mata kuliahnya, tinggal coret-coret saja lagi yang belum ininya ya, dengan keterangan saya tadi. Cuma waktu saya menerangkan misalnya hitungannya berapa, nah kamu siapkan kalkulator dan yang lain sebagainya supaya bisa mencek hitungan itu betul atau tidak. Nah, kalau kamu sudah yakin itu betul, nah jadi tidak perlu lagi bertanya. Tapi kalau tidak yakin setelah dihitung ini ada kesalahan, nah langsung aja ditanyakan supaya jangan berlarut-larut ya. Itu saya harapkan seperti itu. Oke, baiklah kita mulai saja presentasi saya mungkin menggunakan bisa Word, bisa juga saya menggunakan langsung ya penjelasannya dengan menggunakan blackboard ya. Ini ada soal ya. Nah ini soal yang tentu soal saat ini adalah yang merupakan balok sederhana ya, yang balok sederhana. Ini sudah jelas kelihatan di layar saudara, bagaimana? Kelihatan jelas sekali ya? Siap, jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Jelas Pak. Nah, ini kan kalau ada memang beda di contoh kamu tolong dibilang ya itu ya, bahwa itu tidak sama, tapi ini kan ini sama juga ya. Nah, yang namanya seperti balok sederhana itu adalah balok yang peletakannya adalah sendi dan roll. Sendi dan roll. Nah, baik di A ini sendi, yang di D ini roll, atau yang di A-nya adalah roll, yang di D-nya adalah sendi. Yang jelas dua peletakannya adalah sendi dan roll. Yang sudah kita kontrol kemarin bahwa peletakan sendi dan roll merupakan balok sederhana yang statis tertentu. Jadi kalau tidak tentu, kita bukan di bidang mata kuliah statika. Kalau tak tentu ya, kita hanya membahas struktur yang statis tertentu. Nah, di sini ada dua beban fisik. Letaknya ada di ini dengan jarak ada 2 meter ya, ini ada 2 meter jaraknya. Nah ini 2 meter ya, jarak antara A dan B, kemudian B dan C ini adalah 4 meter, kemudian C ke D ini adalah 2 meter juga jaraknya. Nah ini sebenarnya adalah soal misalnya kita ada suatu jembatan, di bawahnya ada sungai, nah yang kecil, yang panjangnya mungkin sungainya 4 meter, lalu kita buat dua peletakan yang sederhana, lalu di atasnya kita letakkan adalah mungkin papan atau kayu ulin sebagai jembatan kita. Lalu ada sesuatu benda yang berdiri di atasnya yang tetap 2 ton, kemudian pada titiknya ada 4 ton. Nah sehingga kita ingin menghitung di A ini kan merupakan P1 dan P2 merupakan adalah aksi. Nah, sedangkan ini ada reaksi di bawahnya nanti adalah ada reaksi A dan ada reaksi B. Tapi tidak ada gaya horizontal di sini. Nah, beban aksi tidak ada horizontal. Nah, sehingga nanti kita melihatnya di sendinya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, pertanyaannya adalah hitung reaksi-reaksi peletakan. Hitung reaksi-reaksi peletakan. Nah, reaksi peletakan apa? Kita harus tahu dulu. Tadi di A itu adalah sendi. Nah, ini di A sendi. Berarti ada 2 unsur reaksi, yaitu AA dan IA. Kemudian di D adalah roll. Nah, sehingga ada 1 unsur reaksi, yaitu hanya PD. Nah ini PD. PA, AA, dan PD. Jadi tidak ada 3 unsur reaksi. Nah inilah yang kita akan cari. Ada 3 unsur reaksi.
Nah, kemudian hitung momen lintang dan normal per bentang. Artinya kita tiap bentang, yang namanya bentang adalah A ke B, B ke C, dan C ke D. Ini ada 3 bentang namanya. A ke B, B ke C, dan C ke D. 3 bentang namanya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita buat tabel, lalu kita gambar bidang gaya dalamnya, bidang momen, bidang lintang, dan bidang normal. Nah, ketiga gaya dalam inilah kita setelah menggambarkan selesai. Tidak ada hitungan lain lagi. Karena akhir daripada kuliah ketika ini adalah mampu menghitung dan menggambarkan bidang gaya dalamnya, yaitu momen lentur, kemudian gaya lintang, kemudian gaya normalnya. Tapi di dalam elemen struktur A, B, C, D. Nah, di dalam elemen struktur inilah terjadi gaya dalamnya. Ya. Ingat, yang P1, P2 adalah aksi, sedangkan yang PA, AA, dan PD adalah reaksi. Nah, pertama dulu tipsnya adalah kamu harus bisa dulu karena sudah merupakan statis tertentu, sehingga menghitung reaksi peletakannya bisa menggunakan persamaan keseimbangan sigma H sama dengan 0, kemudian sigma momen sama dengan 0, terakhir adalah daya kontrol. Nah, daya kontrol dia ada menggunakan sigma P sama dengan 0. Ini ingat, yang ke kanan positif misalnya, negatif, yang momen ke arah jauh-jauh positif, yang berlawanan mungkin negatif. Yang ketiga, yang ke atas adalah positif, yang ke bawahnya adalah negatif. Nah, pertama dulu caranya perhatikan adalah bagaimana menghitung reaksi peletakannya di titik A. Titik A ini kan adalah sendi. Nah, di A ini adalah sendi, berarti ada AA dan IA. Nah, sedangkan gaya luar yang bekerja atau aksinya, ini tidak ada gaya horizontal yang bekerja. Nah, sehingga dimisalkan di reaksi peletakan itu adalah AA-nya adalah ke kanan, dimisalkan ya, tidak hanya ke kanan, dimisalkan dulu. Kemudian PA-nya adalah ke atas, juga dimisalkan. Nah, PD juga karena tidak ada roh, hanya satu unsur reaksi, maka dimisalkan juga ke atas PD. Nah, ini dimisalkan. Nanti kalau hasilnya memang dia negatif, hasilnya negatif, berarti pemisalan kita itu adalah salah. Yang benar adalah sebaliknya. Misalnya PA yang dimisalkan ke atas. Lalu setelah kita menghitung sigma momen di titik D, ternyata hasilnya adalah negatif. Nah, berarti PA itu bukan ke atas sebenarnya. Dia adalah sebenarnya ke bawah. Nah, itu maksudnya pemisalan ini. Misalnya ke atas, dia negatif. Nah, berarti dia PA bukan ke atas, ke bawah. Nah, baiklah kita mulai langkah-langkahnya. Pertama, kamu perhatikan adalah menggunakan sigma horizontal dengan dung 0 gitu ya. Jadi pertama ini kita gunakan ini. Jangan lupa ini, sigma H duluan. Nah, ternyata pemisalan kita sini adalah AA ke kanan. Nah, sama dengan 0. Ya kan, tidak ada gaya horizontal selain AA reaksinya. Karena di sini gaya aksinya tidak ada horizontal. Nah, sehingga hanya akan 0. Nah, seandainya sini ada, P3-nya misalnya arah ke kiri, sekian ton, nah AA sama dengan minus sekian ton. Sama dengan 0. Sehingga AA ada angkanya. Nah, ternyata dia tidak ada horizontalnya. Berarti dia 0. Dan lanjut yang persamaan yang kedua, ini persamaan yang pertama. Yang kedua adalah sigma momen. Nah, ini persamaan kedua, ini sigma momen sama dengan 0. Artinya apa? Jumlah momen-momen terhadap titik yang ditinjau itu sama dengan 0. Yang menyebabkan momen adalah gaya, kemudian ada lengannya, itu menyebabkan momen. Nah, di sini yang menyebabkan momen itu ada terhadap titik D dulu. Nih, titik di peletakannya. Ya, itu peletakan D. Ambil di D dulu. Nah, sehingga HA-nya kita kerjakan terhadap titik D. Nah, ternyata garis kerjanya tepat di titik D. Berarti lengan momennya tidak ada. Jadi lengan momennya tidak ada, sehingga HA dikalikan 0. Nih, tidak ada ya. Kemudian PA, saya misalkan ke atas, terhadap titik D, garis kerjanya kan dia sini. Nah, tegak lurusnya adalah ini. Berarti lengan momennya adalah
sepanjang ini terhadap titik D. Nah, lengan momennya berarti dia ada 8. Putarannya kemana? Karena dia ke atas terhadap titik D pasang, sehingga dia akan memutar ke arah sholat jarum jam. Nah, seperti ini seolah-olah. Dan dia ke atas tadi terhadap titik D, dia memutar ke arah jarum jam. Nah, dia sehingga ke arah jarum jam dan dia positif. Sehingga PA yang ke atas tadi dikalikan dengan lengan momennya 8. Selanjutnya lagi P1 ke bawah. Nah, terhadap titik D dia memutar sini. Nah, minus dia positif. Nah, ini yang dia kalikan 8 tadi kan. Sedangkan P1 dia adalah garis kerjanya sini. Nah, lengan momennya adalah tegak lurusnya terhadap titik D. Berarti jaraknya 6. Dan sini adalah minus karena dia berlawanan arah jarum jam. Minus P1 kalikan 6. Ya. Kemudian P2 lagi terhadap titik D. P2 terhadap titik D. Nah, garis kerjanya adalah ke bawah sini. Nah, ternyata tegak lurusnya adalah ini Q dengan D. Itulah lengan momennya. Putarannya adalah, nah, dia berlawanan arah jarum jam. Sehingga P1 min P1 kalikan dengan 2. Yang ini. Ya, min P1 kalikan 2. Kemudian PD. Nah, PD karena dia tepat garis kerjanya adalah titik D, berarti lengan momennya 0. Sehingga PD ada kalikan 0. Nah, jadi yang 0 ini kalau sudah paham tidak perlu lagi dibuat. Karena memperbanyak waktu kita. Nanti karena ini awal, jadi saya buat saja AA kalikan 0, PD kalikan 0. Nah, sehingga yang ada hanya PA kalikan 8 minus P1 kalikan 6 minus P2 kalikan 2 sama dengan 0. Nah, inilah matematikanya. Tetap sama dengan 0. Ini artinya jumlah momen-momen terhadap titik D sama dengan 0. Mudahan paham. Ya, nah tinggal saya masukkan saja angkanya lagi. Nah, kalau memang PA-nya ini diketahui, berarti kan 8 PA. Nah, minus P1-nya 2, dengan momennya 6, kemudian min P2-nya adalah 4, dengan momennya 2 sama dengan 0. Nah, dengan cara matematika, dapatlah 8 PA sama dengan 20. Nah, sehingga PA sama dengan 2,5 ton. 2,5 ton. Nih, artinya apa? Positif. Tapi pemisalan kita arah PA ke atasnya adalah benar. Nah, itu artinya kalau positif. Nah, sekarang sudah dapat PA-nya adalah 2,5 ton ke atas. Ya. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau sigma momen di titik A kita buat lagi di sini. Ya, kita buat lagi di sini. Salah satu peletakannya ini sebenarnya mempermudah saja. Sebenarnya boleh saja di titik yang lain, di B atau di C boleh. Kalau sudah satu diketahui dapat. Yang dapat kan sudah ada ya, dapat yang dapat. 2,5 ton ya. Nah, 2,5 ton dapatnya PA. Nah, ini sebenarnya sudah boleh kita menggunakan titik yang di B atau di C atau di A untuk menghitung PD-nya. Ya. Nah, menghitung PD-nya. Tapi jangan di titik D lagi. Kalau di titik D lagi, sigma momennya ya PD akan 0 lagi, tidak bisa. Jadi di antara titik A, B, C, dan diantaranya. Terserah di titik mana di elemen strukturnya ini, kalau sudah ada angkanya akan mudah. Dan juga sebenarnya bukan hanya pada A, B, C, D, D di antara ini, tetapi di luar juga bisa. Silakan di A titik ini boleh, di F titik ini boleh. Ya, boleh saja di luar juga boleh, karena dia merupakan keseimbangan, baik di luar elemen struktur ataupun di dalamnya boleh. Atau hanya satu saja yang belum diketahui. Cuma kan ini di M misalnya belum ada tahu jaraknya ya, agak susah kita ya. Nah, sebaiknya menggunakan titik yang ada di dalam elemen struktur yang sudah ada jarak-jaraknya. Nah, kita gunakanlah biasanya digunakan pada titik peletakan di A. Supaya nanti PA-nya dikalikan 0, AA dikalikan 0. Nah, selanjutnya untuk menghitung PD kita gunakan titik di A sama dengan 0 ya. Nah, di A sama dengan 0. Nah, kamu mungkin bisa bolak-balik melihat di printout kamu. Kalau ini kan saya bolak-baliknya di layar, ini kan agak susah ya.
melihatnya, tapi kita harus melihat berulang-ulang gambar yang ada tadi. Nah, ingatkan bahwa kita patokan kita adalah sekarang di titik A. Nah, di titik A ini, titik A. Berarti mata kita menuju, pandangan kita menuju ke titik A, ya. Nah, titik A lah pandangan kita. Ya. Nah, coba kamu lihatnya di buku kamu yang sudah print out, titik A, maka sigma momen di titik A sama dengan 0, ya. Nah, ini jadi yang arah jam-jam positif, yang berlawanan tetap negatif. Nah, sehingga HA-nya adalah ini dengan garis kerja gayanya tepat di titik A, sehingga AA juga dikalikan dengan 0. Nah, kemudian PA terhadap titik A, garis kerjanya ini, nah, PA terhadap titik A dengan momennya juga 0. Garis kerjanya tepat di titik A, sehingga PA dikalikan 0. Yang ada adalah P1 terhadap titik A, nah garis kerja ke bawah, maka terhadap titik A dia momennya adalah ke arah jarum jam positif ini terhadap titik A, karena patokan kita mata adalah tertuju terfokus pada titik A, sehingga positif P1 dikalikan jaraknya adalah 2. Kemudian lanjut dengan P2. Nah, ini P2 juga terhadap titik A, karena garis kerjanya adalah ke bawah, sehingga dengan momennya adalah 6. 2 tambah 4, 6. Ini yang tegak lurusnya. Nah, sehingga momen menjadi positif, karena dia ke arah jarum jam terhadap titik A. Nah, terhadap titik A dia sini. Nah, sehingga dia positif. P2 dikalikan jaraknya adalah 6. Nah, yang P1 tadi jaraknya adalah 2. P1 kalikan 2. Kemudian P2 kalikan 6. Yang terakhir adalah PD, yang kita ingin cari berapa PD-nya. Nah, PD. Ternyata PD-nya adalah, kita misalkan ke atas tadi, dan kerjanya adalah sini. Nah, terhadap titik A, dengan momennya adalah ABCD sepanjang ini. Dengan momennya yang tegak lurus. Nah, dapatnya dengan momennya adalah 8. Sehingga karena putarannya dia ke atas arahnya, sehingga putarannya adalah, ini saya kelihatan. Nah, sehingga putarannya yang PD-nya adalah terhadap titik A dia, nah ini berlawan arah jarum jam, karena terhadap titik ini, jadi negatif. Nah, sehingga kalau kita melihat seperti ini, tadi PD-nya negatif, jadi PD kalikan jaraknya 8 dengan momennya ya. Kemudian P1 positif, jaraknya 2. Kemudian P2 jaraknya 6 dengan momennya positif. AA karena garis kerjanya tepat di titik A, maka dengan momennya 0 nih. Kemudian PA ke atas tadi tepat garis kerjanya di titik A, sehingga dengan momennya 0. Nah, ini juga. Nah, nanti kalau sudah paham yang 0 yang ini tidak perlu lagi dikerjakan, karena sudah paham. Jadi memperbanyak waktu kita, mungkin rugi waktu kita menulis saking banyaknya kan. Yang 0-nya lebih baik kita hilangkan saja kalau sudah paham, ya. Tidak perlu dibuat ini lagi. Nah, sekarang kita kerjakan sama matematiknya. Ini ya, min 8 PD, kemudian 2 masukkan 1 kali 2 kali 2, kemudian yang P2 masukkan 4 kali 6. Nah, dapatlah secara matematik hukum kumulatif, kuas kiri menjadi kuas kanan, dia akan menjadi positif. Yang ini akan jadi tetap, mungkin kalau ini negatif, ya dia akan jadi negatif ke kanannya. Tapi kalau saya jadikan positif, nah ini akan tetap ini positif. Nah, sehingga dapatlah secara matematika, maka PD adalah sama dengan 28 dibagi dengan 8, mendapatlah 3,5 ton, ya, karena satuannya ton. Nah, sehingga hasilnya apa? Positif. Kalau positif berarti apa? Benar bahwa PD itu adalah ke atas. Nah, sehingga kita bisa kontrol lagi. Nah, kontrolnya jadi dilihat saja lah. Jadi kalau memang ini tinggi dan ini adalah O, nah kemudian ini tadi adalah P1, ini adalah P1, ini adalah P2, ini adalah tadi ini sudah benar, ini kata adalah PA. Kalau dia 0 berarti dia benar. Nah, ini adalah PD. Ini 2,5 ton, dan ini adalah 3,5 ton, ya. Nah, kemudian P1-nya adalah tadi berapa? 2 ya.
2 ton, P2 adalah 4 ton. Jaraknya sini 2 meter, ini 4 meter, ini 2 meter. Nah, coba lihat, perhatikan di titik A, B, C, dan D. Lihat, yang mana kontrolnya? Ini sigma V sebagai kontrol. Yang ke atas positif, ke bawah negatif. Yang ke atas adalah PA dan PD. Nah, jadi kita bisa membuat ini tadi, PA-nya ke atas, positif, PD-nya ke atas. Yang ke bawah adalah min P1, 2 ton, min P2, 4 ton. Kontrol. Nah, ternyata dia 2,5 ton ditambahkan 3,5 ton, min 2, min 4. Nah, dia 0,9 sudah benar. Oke. Berarti sudah dia timbang. Nah, jadi kan HA-nya 0, ya. HA-nya 0. Dan gaya horizontal dia luarnya. Nah, sudah, ini namanya sudah betul bahwa dia PA-nya ada 2,5 telah buatlah kesimpulan. HA dengan 0, kemudian PA 2,5 ton ke atas, PD 3,5 ton ke atas. Nah, inilah pertanyaan yang nomor 1 tadi, mampu menghitung reaksi peletakannya. 3 unsur reaksi. Di sendinya adalah HA dan PA, di rol adalah PD. Nah, sudah selesai kita pertanyaan yang pertama. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Panguripan, Pak. Itu kan untuk yang tumpuan di D, roll, dan yang di A itu sendi, Pak. Ya. Nah, itu artinya jika kita mau ubah salah satunya itu nggak berubah momen, nggak merubah sigma momen, Pak. Nggak merubah saja. PA dan PD. Tidak merubah, sama saja. Coba saja kamu coba nanti ya, dengan sigma MD sama dengan 0, rollnya sini. Nah, fungsi sendinya kan di sini. Nanti kalau ada gaya horizontal yang menahannya kan di HA. Tapi kalau seandainya kamu nanti ubah di ini ada sendi dan ani roll, nah nanti kalau ada horizontal yang menahannya di HD. Itu saja. Paham? Siapa? Paham, Pak. Nah, ya, ini kebetulan A-nya adalah sendi. Jadi kalau gaya horizontal ada nanti, yang menahannya adalah HA. Ya, bilang HD tidak ada, karena dia roll. Nah, jangan sekali-kali meletakkan di rollnya ada horizontalnya, HD-nya, salah fatal. Ya, A misalnya 0. Nah, salah fatal itu ya. Nah, tapi seandainya kamu diubah, peletakan A-nya adalah roll, kemudian yang di D-nya adalah sendi. Nah, nanti kalau ada gaya horizontal yang menahannya adalah di D, karena dia sendi. Itu yang penting. Jangan sampai salah meletakkan reaksi peletakannya, fungsinya tadi. Roll apa fungsinya? Sendi apa fungsinya? Ya, dipit apa nanti fungsinya? Nah, itu. Karena kebetulan ini contohnya adalah tidak ada gaya horizontal, maka dia hanya 0. Nah, itu saja. Bagaimana, Muhammad? Bagaimana? Sudah paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, ya. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini sudah selesai menghitung reaksi peletakannya. Timbul kita persamaan yang kedua saja. Pertanyaan kedua lagi adalah hitung momen. Artinya apa? Ini sudah gaya dalam. Hitung gaya momen lentuk sebenarnya lah. Kemudian gaya lintang dan gaya normal per bentang.